search engine itu untuk memisah-misahkan pembikin ranking dari artikel kita. Nah ini bisa nanti kalau saya udah beberapa hari kita bisa cek jadi status dari soalnya itu gimana, ada masalah nggak dengan website kita, misalkan page cannot be display atau not URL not found atau requisite by terus timeout misalkan artikelnya kepanjangan gitu kan, jadi pada saat Google itu nge-crawl udah kelamaan terus timeout. Jadi makanya bikin artikel jangan panjang-panjang karena yang orang baca yang panjang. Pak Joko, saya gratis tanya. Ya. Yang easy submit itu mereka dapat uangnya dari mana ya? Easy submit itu kan ini internet provider. Jadi mereka dapat uangnya ya dari orang-orang yang posting di mereka. Jadi setiap hosting, nah ini salah satu yang menjadi faktor consideration waktu milih ke hosting itu salah satunya itu apakah si hosting ini menyediakan search engine submission gitu. Nah kalau menyediakan ya berarti udah lumayan bagus gitu. Jadi begitu setiap kali kita ngupdate ke website kita nambah artikel ya tinggal ke websitenya itu terus disubmit. Jadi kita nggak perlu melakukan yang lain-lain gitu. Karena untuk menotify website yang lain itu kan kayak misalkan sekarang ini kita pakai yang Google Sitemap gitu. Tapi kan ini kan cuma hanya tiga website aja yang diupdate. Sementara kalau saya pakai Easy Submit, ini kan yang diupdate kan banyak sekali search engine-nya. Nah di dalam fantasi di Hotmotor juga itu mereka ada juga untuk submit, tapi nggak sebanyak yang dipunyai si Postway. Saya lihat ini saya lupa. Ini saya promosi. Nah ini dia nih, ada search engine submit. Nah ini juga cuma 3, jadi nggak banyak karena ini kan yang free. Kalau mau juga, kalau misalkan kita memang mencari uang itu dari artikel, ya itu bisa juga kita bayar. Nah, dengan bayar itu bisa ada ratusan website yang di notify otomatis begitu kita ngupdate artikel kita. Jadi kalau nggak salah kalau di One and One ada yang kita beli pro itu kan nggak lah $9 gitu per bulan. Jadi banyak sekali yang memanfaatkan karena rajin nulis, terus kita pakai AdSense. Nah itu nanti yang tadi saya kasih tahu ini AdSense. Jadi di AdSense kita bisa tahu misalkan website kita itu siapa aja, berapa banyak yang dikunjungin, terus kemudian kita bisa generate berapa banyak dari orang setiap kali orang mengunjungi terus ngeklik atau search gitu. Jadi misalkan saya kasih contoh nih, jadi selama setahun ini udah dapat $64. Nah ini dari mana? Nah, ini link-linknya ini kita bisa set dari kontak, radio IMSA dan seterusnya. Jadi setiap kali ada saya kasih ke AdSense itu otomatis akan bisa generate uang dari situ. Jadi sebenarnya dipikir-pikir kalau misalnya bisa kita ngasih konten yang bagus gitu di website kita, itu uang yang di spend untuk hosting itu sebenarnya bisa balik Pak ya? Iya. Jadi ya misalkan ini ya, saya udah dapat sekitar $60 terus saya spendnya kan cuma $6 per bulan, jadi udah balik
balik modal. Yang penting ini aja siapa, kalau misalkan memang nanti mau lebih menuju ke arah mencari uang di internet, ya artikelnya yang banyak, terus kemudian di update-nya itu yang rutin, dan juga ini apa, keyword sama tag-nya itu yang benar. Jadi nanti setiap kali orang mencari itu langsung refernya ke kita. Nah, di samping itu juga gimana cara kita menempatkan AdSense, karena juga kadang-kadang AdSense-nya ini juga ngaco gitu. Jadi kita harus pinter-pinter ngatur supaya orang tuh gak kecewa gitu. Karena kalau saya kita cuma ngeset AdSense-nya itu nggak pakai channel, itu nanti Google tuh random aja ininya. Kalau saya begitu nggak ngelihat ada keyword, langsungnya dikasih apa yang apalagi sama mereka kan juga nyari uangnya kan dari situ gitu. Jadi kalau sama kita waktu bikin AdWords ke Google-nya itu bayarnya mahal kan, mau nggak mau si Google mau menampilkan iklan kita tuh ke semua orang.